Jangan takut, dia hidup. Amin. Camkan firman Tuhan ini, saudara masukkan dalam hati, saudara hayati. Jangan takut. Mengapa kita tidak usah takut? Karena Tuhan yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup. Amin. Haleluya. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Dia bukan Tuhan yang mati, tapi dia hidup dan bukan hanya hidup, dia hadir bersama kita. Mari saya bacakan satu ayat perkataan Tuhan Yesus sendiri di kitab Wahyu. Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Haleluya. Yesus hidup, dia hidup sampai selama-lamanya. Dan karena dia hidup, kita pun akan hidup. Amin. Karena kita semua ada di dalam dia. Kita mau melihat bahwa Yesus yang sudah mati itu, dia sudah bangkit. Dia sudah bangkit dan hidup. Tapi perhatikan, kita sudah melihat bahwa Yesus itu mati dalam kehinaan, mati dalam penderitaan, mati dalam kesakitan. Namun dia bangkit dalam kemuliaan, amin. Dia bangkit dalam kemuliaan yang luar biasa. Kita mau bersama-sama melihat. Yesus bangkit sebagai apa? Yang pertama yaitu dia bangkit sebagai pemenang. Haleluya. Pemenang, sudah ingat. Yesus itu menang. Dia menang atas maut. Dia menang atas iblis. Dia menang atas kematian. Dan ini berita yang paling utama. Yang keluar, yang diberitakan pada saat atau pada pagi kebangkitan itu. Aku sudah bangkit. Dia hidup. Dia bangkit sebagai pemenang. Dia memang disalib sebagai anak domba Allah yang tidak berdaya. Dia tidak membela diri, dia tidak melawan. Sampai Pilatus juga bingung. Kenapa kamu kok enggak membela dirimu? Dia cuma diam saja, difitnah diam, dicambuk diam, ditempeleng diam, diludahi dia diam. Bayangkan saudara. Tetapi ketika dia bangkit sebagai singa dari Yehuda. Dia bangkit sebagai singa yang perkasa. Nah, sebab itu satu saat Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendapat penglihatan tentang tahta Allah. Di tahta itu dia melihat sosok yang mulia. Dan sosok itu memegang gulungan kitab. Dan dikatakan pertanyaan muncul. Siapa yang dapat mengambil dan membuka gulungan kitab itu? Kitab kan harus dibaca. Ya toh? Siapa yang berhak untuk mengambil kitab itu dan untuk membaca kitab itu? Dan jawabnya adalah tidak ada seorang pun yang layak membuka kitab itu. Dan dikatakan Yohanes menangis dengan sedih. Pertanyaannya, ngapain dia menangis? Dan dari baca ya sudahlah ya. Tapi Yohanes, dia menangis terseduh-seduh, dia sedih. Karena di dalam rohnya, dia tahu kitab itu sangat erat nasibnya dengan saudara dan saya. Perhatikan ini, itu bukan sembarang kitab. Saya tidak tahu apakah itu bicara tentang Alkitab atau bicara hanya tentang kitab Wahyu. Yang pasti gulungan kitab itu gulungan yang luar biasa. Yang berkaitan dengan nasib kita. Yang berkaitan dengan berkat-berkat kita. Dengan kekekalan. Dan kalau itu tidak dibuka, habislah riwayat kita semua. Ya, tentu tidak diceritakan, tapi roh, itu dalam roh. Saudara. Karena Yohanes diangkat dalam roh. Dalam roh itu semua akan tahu. Nanti kita masuk surga, gak perlu dikenalkan. Oh ini loh, Pak Simon ini namanya Musa, ini namanya Yesaya, ini namanya Yeremia. Tidak usah. Begitu kita ketemu langsung kita tahu. Roh itu. Dan puji Tuhan, ketika dia menangis, malaikat datang kepadanya. Jangan engkau menangis. Haleluya. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini kunci kitab Wahyu di sini. Karena baik meterai, baik sangkakala, baik cawan, ya toh. Itu kan ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan, ya toh. Kemudian dan seterusnya itu masih ada beberapa hal yang penting. Bahkan sampai kepada kerajaan 1000 tahun, kepada kekekalan, semua ada di dalam kitab itu, saudara. Dan itulah karena dia sudah menang. Sekali lagi katakan sudah menang. Haleluya. Dan satu hal yang kita harus pahami, kita harus hayati. Dan kita harus komitmen bahwa kita juga bersama Yesus juga sudah menang. Bahkan firman Tuhan berkata,
Kita adalah lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih dari pemenang. Sebab itu jangan mau kalah lagi. Amin. Jangan mau kalah. Menang di sini bukan artinya saudara main catur menang. Menangan, main badminton menangan, main tenis menangan. Bukan itu. Tapi kita menang dari segala cobaan ujian. Kita menang dari dosa. Kita menang dari godaan-godaan. Kita menang dari pencobaan. Seperti Yesus ketika dicobai iblis, dia menang. Tentu bukan hanya wacana, bukan hanya slogan. Tapi kita menang oleh kuasa firman dan kuasa Roh Kudus. Karena itu miliki firman. Dan minta urapan Roh Kudus selalu. Kepenuhan Roh Kudus. Supaya kita bisa menang. Dan pastikan bahwa mulai hari ini kita adalah apa? Lebih dari pemenang. Haleluya. Yang kedua, dikatakan Yesus bangkit sebagai anak Allah yang berkuasa. Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, Yesus dia disalib karena dia mengakui bahwa dia memang adalah anak Allah. Perhatikan, waktu Yesus dihakimi, diadili, dia enggak membela diri. Ya, ketika saksi-saksi dusta dihadirkan, dia ngomong, kamu dusta, kamu ngawur, kapan buktinya? Tidak. Tapi ketika dia ditanya oleh imam besar, apakah engkau anak Allah? Ini pertanyaan yang paling mendasar. Apakah benar bahwa engkau anak Allah? Dan Yesus kali ini dia menjawab, akulah dia. Jelas, tegas. Dia tidak lagi berputar-putar, tidak. Dia bilang, I am. Akulah dia. Bahkan dia berkata, dan mulai saat ini kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan tahta Allah Bapa. Dan itulah sudah membuat Yesus divonis. Tok! Orang ini mengaku anak Allah berarti dia menghujat Allah. Tok! Apa vonisnya? Mati. Sudah dibawa ke Pilatus. Pilatus kan nggak ngerti apa-apa. Tapi Pilatus dalam hati tahu bahwa orang-orang ini dengki sama Tuhan Yesus. Dia tahu. Ya Pilatus orang Romawi nggak ngerti apa-apa. Dia cuma menjalankan tugasnya karena dia yang berhak menghukum mati. Gitu. Walaupun dia berusaha untuk melepaskan Yesus. Tapi dia juga nggak berani karena orang-orang waktu itu sudah mulai liar. Salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia, salib, salib, salibkan, salibkan. Keder juga dia. Akhirnya dia berkata, oke lah, kalau itu memang kehendakmu, terserah. Tapi aku enggak mengikut-ikut dia cuci tangan. Apakah cuci tangan ini bisa menghapuskan tanggung jawabnya? Ya enggak lah saudara. Pilatus juga harus bertanggung jawab. Tapi yang paling tanggung jawab itu orang Yahudi. Aku tidak ikut-ikut. Kesalahannya orang ini, darahnya orang ini aku gak mau tanggung. Dan mereka berkata, kami yang tanggung, anak cucu kami. Waduh, itu benar-benar perkataan yang terlalu berani. Dan sejarah membuktikan mereka harus membayar mahal darah orang benar ini. Ya, berapa banyak orang Yahudi yang mati dalam sejarah. Terutama pada zaman Perang Dunia Kedua. Diperkirakan 6 juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler di kamar gas. Bayangkan 6 juta loh. Kota Malang ini cuma paling berapa? Paling 1 juta penduduknya. Berarti 6 kali penduduk Kota Malang. Makanya kita hati-hati. Perkataan ini sebagai orang percaya kita harus hati-hati. Karena perkataan kita ini semua didengar dan diperhitungkan. Kan ada ayat berkata, kamu gak tahu, tapi dia di surga dia tahu apa yang kamu katakan itu ada. Nah singkat cerita, akhirnya Yesus divonis dan disalibkan. Dan dia mati, tapi kubur tidak bisa menahan Yesus. Haleluya. Setelah 3 hari 3 malam dia bangkit. Dan Paulus berkata kebangkitannya membuktikan bahwa apa? Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Terbukti sekarang. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Kebangkitan itu satu bukti yang tidak bisa digoyahkan. Makanya sampai sekarang kebangkitan itu ditolak oleh dunia. Kalau saudara melihat di dalam kalender memperingati hari kematian ada. Ada nggak memperingati hari kebangkitan? Ada? Nggak ada. Nggak ada bukan? Mana ada? Peringati hari kebangkitan Tuhan nggak ada. Kematian Tuhan ada. Tapi kebangkitan tidak ditulis.
Kalau dunia mengakui bahwa dia bangkit, berarti mau tidak mau kita harus menerima bahwa dia adalah Tuhan. Dia adalah anak Allah yang berkuasa. Dan dia memegang kekuasaan mutlak penuh. Bukan cuma sebagian, sepenuhnya. Coba kita baca ayat berikut ini ya. Apa yang Tuhan Yesus katakan sesudah ia bangkit. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan apa? Segala kuasa di surga dan di bumi. Bapak berikan kuasa ini sepenuhnya kepada anak. Sekarang engkau yang memegang kuasa. Tapi harus melalui salib. Ini prinsip loh ini saudara. Ini prinsip. Kadang-kadang kita cuma mau kuasanya aja. Tapi kita nggak mau salibnya, nggak bisa. Ada salib yang harus dilewati. Baru kita terima otoritas itu. Dalam hidup saya ngalami kok. Sebelum Tuhan percayakan, ada penderitaan, ada salib. 28 tahun saya pikul sama istri. Dan saudara-saudara nggak tahu tentunya. Mungkin yang tahu mungkin 1-2 orang. Dan itu pun tidak tahu sepenuhnya. Karena memang nggak perlu kita ngomong ke orang lain. Nggak percuma. Orang nggak mengerti ya toh. Bahkan bisa-bisa kita disalahpahami. Lebih baik ya sudah berdua. Nangis-nangis berdua. Jejerit-menjerit berdua. Salib saudara. Mau terima kuasa? Mau terima salib? Tuhan Yesus di Matius 16. Ketika dia sudah mendapat pengakuan dari Petrus. Petrus murid-murid ditanya, menurut kalian aku ini siapa? Yang satu ngomong Yeremia, yang satu ngomong Elia, yang satu ngomong tidak tahu nabi siapa. Lalu Petrus muncul, engkau Mesias, anak Allah yang hidup. Ciamik Petrus, tapi ingat itu bukan kamu loh ya. Itu Bapak yang memberi pernyataan. Dan sejak saat itu, perhatikan, sejak saat itu Tuhan Yesus mulai bicara tentang penderitaan. 4 kali dia ngomong kepada murid-murid, anak manusia akan disalib dan bangkit. Dan yang pertama dalam Matius 16, sesudah pengakuan Petrus, dia mulai bicara tentang salib. Dan dia berkata, barang siapa yang mau ngikut aku, dia harus memikul salibnya dan mengikut aku. Gampang apa gampang? Tidak gampang. Makanya saya katakan, jadi orang Kristen itu masih gampang. Tapi jadi murid Tuhan tidak gampang. Apalagi kalau cuma status gampang. Status agama Nasrani gampang. Tapi ingat saudara, menjadi murid Yesus itu tidak mudah. Karena Tuhan berkata, barang siapa yang mau menjadi muridku, yang mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari, jalan mengikut aku. Ayo kalau sudah siap, jalan mengikut aku. Kalau belum siap, jangan mengikut aku. Ya, jadi orang Kristen mediocre aja, tengah-tengah gak apa-apa. Selamat atau Mbak Embu. Saudara perhatikan loh ya, jangan saudara terkena doktrin sekali selamat tetap selamat. No way. Keselamatan itu memang tidak mudah hilang. Perhatikan ya, kita harus seimbang. Keselamatan itu memang kokoh, tidak mudah hilang. Karena Tuhan setia. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan, firman Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa keselamatan itu tidak bisa hilang. Tidak mudah hilang, tapi firman Tuhan sekali-kali tidak pernah berkata keselamatan itu tidak bisa hilang. Kalau keselamatan itu tidak bisa hilang, tidak perlu ada surat-surat, tidak perlu. Cukup Injil, Kisah Rasul, wis cukup. Perjanjian baru cukup sampai di situ. Coba sudah selidiki surat-surat Rasuli. Paulus di Galatia dia begitu marah karena orang Galatia kembali ke Taurat. Di Tesalonika dia bicara tentang kedatangan Tuhan, tentang penghukuman. Yakobus bicara tentang iman harus ada perbuatan. Paulus di Ibrani ngomong jangan sampai kamu kehilangan keselamatanmu. Yohanes bilang kita harus saling mengasihi kalau kita mau hidup di dalam terang, kalau kita mau save keselamatan kita. Jadi jangan sampai kita salah. Makanya di akhir zaman ini perlu doktrin yang seimbang. Dan itulah doktrin yang sehat. Sound doctrine is a balanced doctrine. Biblical doctrine. Doktrin yang berdasarkan Alkitab dan balance. Seimbang. Haleluya. Segala kuasa sudah diberikan kepada Yesus. Dan Yesus adalah kepala gereja. Jadi kepala gereja kita itu maha kuasa. Sebab itu jangan takut, amin. Ya, saya tahu saudara harus menghadapi kehidupan dengan berbagai macam masalah. Yang sakit ada, yang menghadapi masalah. Pekerjaan ada, yang menghadapi masalah. Hutang piutang ada. Banyak sekali masalah. Tapi sekali lagi pesan firman Tuhan, jangan takut. Sebab dia adalah anak Allah yang berkuasa, dia Tuhanmu. Dan yang terakhir, dia bangkit sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dia ditinggikan. Yesus adalah nama yang diberikan Bapa ketika dia lahir sebagai manusia. Namakan dia Yesus, karena dia yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Dan ketika dia dibaptis,
Roh Kudus turun, dia diurapi menjadi Kristus. Karena Kristus itu artinya diurapi. Dalam bahasa Ibrani adalah Mesias. Jadi kalau sudah melihat Mesias itu pengertian umum artinya diurapi. Saya juga ngomong tuh, bahwa Kores, Raja Cyrus, King Cyrus itu juga Mesias. Dalam pengertian dia diurapi untuk membebaskan bangsa Yahudi yang tertawan di Babel. Yesus diurapi sebagai Kristus. Roh Kudus turun atasnya. Dia diurapi, dia menjadi Kristus. Tetapi dia diangkat sebagai Tuhan ketika dia sudah menyelesaikan misi keselamatan itu. Dia ditinggikan oleh tangan kanan Allah sebagai Tuhan segala Tuhan. Raja segala raja. Tuhan itu artinya pemimpin, Tuhan itu artinya kepala, Tuhan itu artinya bos, majikan, dan Tuhan juga artinya raja. Tuhan, dia adalah Tuhanmu dan Tuhanku. Haleluya. Tuhan kita itu Tuhan segala Tuhan. Amin. Ya, kita bersyukur saudara, punya Tuhan yang luar biasa. Sebab itu jangan lepaskan kepercayaan saudara. Apapun juga pegang teguh imanmu. Kalaupun harus dibayar dengan nyawa pun, jangan sekali-kali melepaskan kepercayaan ini. Kita tidak tahu ke depan 5 tahun, 10 tahun lagi apa yang terjadi, kita juga tidak tahu. Tapi pesan firman Tuhan, jangan tukar keselamatan itu dengan apapun juga. Kalau misalnya nih, semoga tidak, semoga kita semua disingkirkan, tidak masuk ke masa antikristus. Tapi kalau kita diizinkan dan kita harus mati untuk iman kita, enggak apa-apa. Karena saya beritahu kepada saudara, pada masa antikristus dunia itu tidak, sangat tidak nyaman untuk ditinggali. Atau dalam bahasa umumnya lebih baik mati daripada tinggal di dunia waktu itu. Kalau sudah tidak percaya, baca Yesaya 24-25. Ingat ya, nanti dibaca di rumah. Yesaya pasal 24-25. Saya baru dibukakan pengertian saya. Setelah sekian lama saya baca Yesaya, saya baru mengerti. Oh, ini berarti keadaan dunia pada waktu cawan murkanya Allah dicurahkan. Di masa antikristus, cawan murka Allah akan dicurahkan tahta antikris kepada seluruh dunia yang mengikuti antikris. Cawan murka itu Wahyu 16. Dan ketika dicurahkan bagaimana keadaan dunia, firman Tuhan sudah memberitahu kepada kita, Yesaya 24-25. Jadi tidak enak sudah tinggal di dunia. Kita aja pada masa COVID aja sudah gak nyaman kok, ya toh? Gak nyaman kita, kemana-mana aja gak nyaman. Harus pakai masker, harus begini, harus physical distancing, harus ini, kemana-mana ini. Itu baru apa itu? Baru gak ada artinya itu saudara, gak ada artinya. Belum lagi nanti, tak tahu nih apa yang terjadi. Global warming, bencana-bencana, semua akan mulai bermunculan. Karena ulah manusia sendiri, bukan ulahnya Allah loh. Banjir, semua itu kan ulah manusia, kan keserakahan manusia. Kita ulangi lagi dan kita akan akhiri khotbah ini. Yesus bangkit sebagai pemenang. Katakan pemenang. Haleluya. Yesus bangkit sebagai anak Allah yang berkuasa. Dan Yesus bangkit sebagai Tuhan di atas segala Tuhan. Dan mari kita baca ayat terakhir. Haleluya. Saudara, siapkan hatimu karena Roh Kudus itulah kekuatan kita. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Sebab itu jangan takut. Haleluya. Tuhan kita pemenang. Tuhan kita hidup sampai selama-lamanya. Dia Allah yang berkuasa.